Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Budi sebagai penguji 1 dari ujian proposal CEFIR, juga kepada Mas CEFIR dan teman-teman semuanya semester 8 yang mengikuti seminar proposal ini. Alhamdulillah kita bisa moving ya, sudah sejak pagi sampai insya Allah sore ini selesai. Kepada Mas CEFIR, silahkan ditayangkan paparannya, kemudian didahului dengan membaca salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Nanti paparannya tidak lebih dari 7 menit ya Mas ya. Karena Siap, Ibu. sempro ya belum ada hasil, jadi masih sampai di metodologi. Oke, Siap. silahkan Mas CEFIR. Saya izin buka share screen lagi ya, Ibu ya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya membaca satu surat bebas ya, Ibu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih Ibu sudah diizinkan untuk memulai paparan saya, Ibu. Mohon maaf Ibu, apakah jelas Ibu ya? iya Untuk sudah. ya. Bu Budi, Bu Nur Fatimah, terima kasih kesempatannya. Berikut saya mau untuk pengajuan dari sempro saya dengan judul keabsahan perjanjian magang Fair and Job berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Pendahuluannya, Ibu, magang adalah program untuk mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Lebih tepatnya untuk arti magang sendiri sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003. Pasal 1 bab 1 ayat 11 mengatakan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja secara terpadu antara pelatihan di lembaga dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang lebih berpengalaman. Untuk case yang saya angkat di skripsi saya, Ibu, adalah case parent job, yang dimana case ini terjadi pada tahun 2023, bulan Oktober hingga bulan Desember 2023 kemarin. Metode ini, case yang saya angkat ini adalah mahasiswa Indonesia sejumlah 1.047 berasal dari 33 universitas yang berbeda diduga menjadi eksploitasi tenaga kerja, Ibu. Kasus ini terjadi pada Oktober hingga Desember 2023 kemarin. Setelah kasus ini terungkap, mereka dikembalikan ke Indonesia. Polisi menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang disamarkan sebagai program kerja MBKM. Setelah kasus ini terungkap, empat mahasiswa melapor kepada KBRI di Jerman. Nah, untuk rumusan masalah yang saya ingin angkat adalah bagaimana keabsahan dari perjanjian magang fair and job berdasarkan hukum positif di Indonesia, Ibu. Perbedaan penelitiannya yang terdahulu yaitu adalah fokus pada perlindungan hukum dan kewajiban serta upah bagi tenaga kerja magang. Sedangkan yang ingin saya angkat di sini adalah menggali terkait dengan keabsahan perjanjian fair and job sendiri, Bu, yang melibatkan mahasiswa magang di luar negeri dan dianalisis berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Untuk metode yang ingin saya lakukan adalah menggunakan yuridis normatif, pendekatannya menggunakan perundang-undangan atau bisa kita sebut statute approach, dan bahan hukum premier yang saya gunakan nanti ada 5. Yang pertama di UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua ada UU nomor 18 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Yang keempat ada Permenangkertrans tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. Yang terakhir ada di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Ibu. Dan untuk bahan hukum sekunder yang saya akan gunakan adalah pertama ada di jurnal, artikel, teks, dan tulisan para ahli. Yang terakhir menggunakan analisis yang saya gunakan adalah penalaran deduktif, Ibu. Begitu, Ibu. Ya, sudah Mas CEFIR? Ah, Sampai dari sini Sudah? mau tidur, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Syafir. Hanya satu yang Ibu coba tambahkan di situ ya, sumber bahan hukum primernya kan kita sudah ngebahas KUH Perdata. Tolong nanti ditambahkan juga.
karena kita akan mengkaji 1320. Monggo Bu Budi sebagai penguji proposal CEFIR untuk memberikan pertanyaan serta memberikan masukan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fat. Mas Syafir, ini kalau baca judulnya kan keabsahan perjanjian magang variant job ya. Betul, Ibu. Nah, ini bentuk perjanjian magang ini bentuknya seperti apa perjanjiannya? Apakah situ kerjasama atau di situ bagaimana bentuk kontraknya seperti apa, Mas? Oke, begini Bu, sependek pengetahuan saya untuk magang sendiri, perjanjian magang itu sudah sebenarnya tertulis di UU nomor 13 tahun 2003 Ibu, di pasal 22 ayat 1, magang didasari dengan perjanjian tertulis antara peserta dengan pengusaha. Untuk ayat 2-nya sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah magang jika tidak melalui perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi buruh. Nah, pada case Feren Job tersendiri ini, Ibu, yang di mana setelah saya kulik beritanya, bahwasanya Feren Job ini sebenarnya bukan magang, Ibu. Nah, nanti saya ingin mengarahkan bahwasanya magang Feren Job ini tidak sah, Ibu, menurut hukum, karena memang tidak mendasari dan mengikuti kepada hukum positif yang berlaku. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu, Ibu? Yang pertama, sesuai dengan Permendikbud Ibu nomor 3 tahun 2020 yang saya juga menjadikan hukum premier, di pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4 ini tertulis, Ibu. Yang pertama, ayat 1, proses pembelajaran melalui kulikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, yang di ayat 2, proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan matkul untuk mencapai ketentuan tertentu. Nah, ini setelah saya kaji bahwasanya magang itu harus sesuai dengan matkul yang diangkat atau peserta magang lakukan. Contoh kalau di hukum kita harus magang kurang lebih dengan bertujuan mencapai uh, kompetensi hukum. Namun setelah saya cek lagi di Parent Job tersendiri bahwasanya Parent Job ini bukan merupakan pemagangan karena yang diberikan kompetensinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang pertama kurikulum pada matkul yang ditujukan pada mahasiswa tersebut, malah yang dilakukan di Parent Job ini pekerja kasar, Ibu, dalam artian kerja fisik, kerja angkat-angkat, cuci piring dan sebagainya yang tidak ada hubungannya pada matkul dari apa yang diartikan dalam magang tersebut, Ibu. Maksudnya Bu Budi gini, yang Ibu maksud itu bentuk perjanjiannya ya antara universitas dengan pihak PT-nya yang di luar negeri itu seperti apa? Dan di situ kan di dalam perjanjiannya itu kan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini karena yang kamu angkat kalau Ibu sih arahnya kepada aspek privatnya. Nah, dari situ dapat dikatakan kan siapa yang prestasi, misalnya seperti itu. Terus di perjanjian magang ini, kalau menurut Bu Budi ini apakah ada unsur bisnis? Kan sebetulnya tidak ada unsur bisnis. Oke, mohon maaf Ibu, ini kemarin untuk setelah saya telisik juga, salah satunya kenapa kok magang ini bisa saya unsurkan jadi bisnis juga karena di salah satu universitas yang apa namanya yang dikunjungi oleh PT, salah satunya PT SHB sebagai penyelenggara magang, itu dijanjikan jika kuota mahasiswa terpenuhi itu akan mendapatkan kurang lebih 230.000 per kepala. Jadi ada unsur bisnisnya sih Ibu, itu yang pengen saya telisik juga. Terus apa yang taruhlah kalau salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian magangnya itu seperti apa? Di kontraknya. Oke, Ibu ini butuh, ingin tahu kontraknya. Jadi nanti di oke. situ bisa kita apa namanya, bisa kita di mana pelanggarannya pihak yang sana. Apakah di situ ada unsur penipuan? Kan kajiannya kamu 1320 BW masalah ini, Mas. Betul Ibu. Nah, jadi seperti ini Ibu, kalau untuk kontrak tersendiri yang dari apa namanya, yang dari universitasnya ini memang saya kan belum dapat Ibu, tapi saya sudah mendapatkan ini sih Ibu, bahwasannya para peserta magang ini pada saat di Jerman itu mendapatkan kontrak kerja, tapi bukan kontrak kerja magang Ibu, kontrak kerja eh, kontrak kerja yang beneran kontrak kerja, di mana dia dikontrak untuk melaksanakan 3 bulan.
bekerja di sana dengan bahasa Jerman yang dimana orang pada bahasa ini tidak mengetahui. Nah, kalau menurut saya jika seandainya kalau kita lihat dari UU Tenaga Kerjaan juga Ibu, menurut saya ini jika perjanjiannya tidak ada memenuhi unsur magang, malah yang diberikan unsurnya malah pekerja di luar magang itu apa bisa dimasukkan jadi penipuan Ibu? Karena kan yang kita berangkatkan magang tapi di sana disodorkan kontrak yang bukan magang. Ya bisa, makanya itu kan Ibu, itu kuncinya kamu harus bisa menunjukkan kontraknya gitu loh antara universitasnya itu dengan PT-nya. Taruhlah salah satu pihak itu kan bisa juga dari 1320 itu kita kulik terkait dengan etikat baik, prinsip etikat baik, bisa juga nanti di unsur kesepakatan. Di situ nanti kan ada kekilafan, ada paksaan, ada penipuan. Nah, maka kontrak-kontrak itu kan dapat dibatalkan gitu. Terus Oke, Bu, apa siap. nanti perlindungan hukumnya. Nah, itu yang maksudnya Bu Budi itu di klausula yang mana gitu loh. Kan Oke. awalnya magang itu bukan kontrak bisnis atau kontrak kerja, istilahnya nggak ada unsur bisnis. Kenapa ini kok taruhlah dalam pelaksanaan kontraknya ternyata ada penyimpangan kan seperti itu. Oke, Bu, siap, siap. Jadi nanti ini Nah, saya baru kalau untuk kontrak yang real yang karena kebetulan memang bukan saya sebagai korbannya sendiri Bu, saya belum mendapatkan kontrak real yang di mana berisi kontrak yang asli namun untuk saya bisa menyampaikan ini karena saya mengulik dari laporan-laporan dari polisi-polisi yang sudah mengungkap bahwasannya kontraknya berisi seperti A, B, C, D seperti ini Ibu. Gitu sih Bu. Nah, mungkin nanti kalau saya tambahkan di situ bisa ya Bu ya. ya, intinya Dengan gini kalau Bu Budi, karena judulmu itu terkait dengan keabsahan perjanjian magang, maka yang kamu kupas itu terkait dengan kontrak magangnya itu menggunakan pisau analisisnya 1320 BW, karena hukum positif kan menggunakan 20 BW. Lah itu tadi kalau ternyata taruhlah misalnya ada dua perjanjian, yang awalnya perjanjian magang, terus dilanjutkan, yang magang itu selesai, terus ada lanjutan dengan perjanjian kerja. Nah, ini kan sudah berbeda gitu loh yang tema yang diangkat gitu. Oke, oke Bu. Kalau Berarti misalnya kamu terkait di situ ada pelanggaran atau di situ ada wan prestasi dari perjanjian magangnya, maka di situ apa akibat hukumnya misalnya, terus perlindungan hukumnya bagi mahasiswa seperti apa, kan gitu aja. siap-siap Ibu. Siap. Akan saya tambahkan untuk di pembahasannya Ibu. Untuk surat-suratnya. Iya, jadi kalau hanya kita nggak jelas kontraknya ini eh, apa magang, apa perjanjian kerja. Nah, kalau di perjanjian magang itu apa unsur esensialnya misalnya. Nah, itu yang terjadi ketika pada saat perjanjian magangnya sudah selesai, terus diganti perjanjian kerja, yang mana perjanjian kerjanya tidak ada. Nah, itu yang baru jadi problem gitu loh maksudnya Bu Putih. Siap. Ini harus Siap. jelas dulu kontraknya seperti apa. Siap Ibu. Ya, Kita catat. nah, rumusan masalahmu ada berapa? Rumusan saya, masalah saya satu sih Bu, untuk apa Ya, namanya, apakah nah, magang ini bisa dianggap sah atau tidak? Karena itu yang mau saya bahas Ibu. Karena kan yang dijanjikan magang, yang diterima realnya ternyata memang bukan magang dan ya. sebenarnya itu bukan Nanti magang dari sebenarnya. 1320 unsur mana yang dilanggar dengan kasusnya Parent job. fair and job itu. Ya itu Siap Ibu. aja. Nanti akibat hukumnya seperti apa. Oke, oke, oke Bu. Siap Bu. Gitu aja sih Bu Fat kalau dari saya. Kak, Jadi, kalau jadi ibaratnya kayak nanti dalam empat empat kategori 1320 ya, ternyata adanya kesepakatan dan kesepakatan yang ternyata berbeda itu yang kita prestasikan gitu Ibu ya. ya bisa istilahnya di unsur kesepakatannya itu nanti apakah di situ melanggar prinsip etikat baik, apakah di situ ada penyalahgunaan keadaan. Nah, kan bisa itu dikatakan misalnya mendasarkan prinsip kebebasan berkontrak misalnya sih
kedua belah pihak, tapi di situ ada unsur penyalahgunaan keadaan. Kenapa? Karena Oke. apa pihak pekerja ini, mahasiswa ini posisinya lemah misalnya gitu. Oke. Apa ada unsur apa yang dirugikan, dieksploitasi dan lain sebagainya. Itu kalau kita menganalisisnya dari kacamata 1320. Dan itu kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan perdagangan orang, tindak pidana lah itu apa unsur-unsurnya. Apakah ini masuk di taruhlah perdagangan orang, kamu harus bisa menunjukkan unsur-unsur daripada tindak pidana perdagangan orang karena dasar hukumnya tadi kan kamu gunakan. Kalau memang ini juga melanggar ketenaga kerjaan, nah ini kan bisa kalau dikaitkan dengan 1320 terkait dengan kausa yang diperbolehkan. Kan berarti kontrak ini taruhlah melanggar undang-undang nomor ini, bisa melanggar tindak pidana perdagangan terkait dengan kontrak ketenaga kerjaan gitu, maka kan batal demi hukum gitu kalau saya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu masukannya. Nanti mungkin saya akan carikan dahulu ini arahnya mau dikembangkan kemananya Ibu. Soalnya kan memang dari case-nya ini kan memang masih berjalan Ibu, case-nya realnya different job ini masih sampai hari ini masih berjalan. Kemarin itu saya kepikirannya itu kenapa kok ada Mas TPPO itu salah satunya karena jika kita memberangkatkan orang ke luar negeri yang tidak sesuai kesepakatan apakah itu memenuhi unsur perdagangan orang atau tidak. Ternyata kok jika tidak mendasari perdagangan orang, berarti larinya mungkin bisa ke 378 penipuan karena yang dijanjikan adalah magang, yang diterima adalah sebaliknya. Mungkin nanti itu yang mungkin akan saya tambahkan di pembahasan sih Ibu. Terima kasih banyak Bisa, Bu. enggak apa-apa. Kalau memang taruhlah kamu kontrak perjanjian kerja magang fair and job ini misalnya terkait yang dilanggar itu kausa yang halal atau yang diperbolehkan. Nah, di situ ternyata kan melanggar undang-undang. Nah, ini undang-undang apa aja yang dilanggar gitu kan. Siap Ibu. Siap Ibu. Gitu ya. Itu Terima kasih banyak Bu Budi. Ya. Iya, terima kasih Bu Budi. Mas Sefir sudah bisa ditangkap ya. Jadi sebenarnya intinya Mas Sefir langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan kontrak magangnya antara pihak si Jerman ini dengan mungkin salah satu universitas di Indonesia yang bisa yang bisa diakses gitu ya Mas Sefir agar kita bisa menganalisis 1320. Di luar itu bisa dikembangkan apakah ada wan prestasi di situ, akibat hukumnya seperti apa, selama itu tidak atau belum diteliti oleh peneliti yang lain, sah-sah saja diambil sama Mas Sefir. Kita kemarin kenapa judul ini diangkat karena kalau terkait dengan perlindungan mahasiswa yang magang di luar negeri itu kan di penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti gitu ya. Jadi jangan sampai kita sama dengan dia agar ada kebaharuan. Sudah dicatat ya Mas Kefir, Bu Budi, terima kasih untuk masukannya. Sama-sama Bu Fiat. Sudah Bu, saya izin hitam seperti. Oke, monggo. Terima kasih Bu. Mas Kefir, sama-sama. Oke. Mungkin saya terakhir untuk izin bertanya boleh Bu? Ya, ke saya atau ke Bu Jika Budi? diperkenalkan Bu Fatimah. Bu Fatimah. Iya Bu, jika case terburuk Ibu mungkin karena kita mengetahui bahwasanya ini case karena menyangkut universitas dan jika menyangkut universitas ini ada nama baik universitas juga Ibu mungkin mendapatkan soft copy yang dari perjanjian itu susah. Tapi kalau saya mungkin nanti mengembangkan case ini sesuai dengan laporan dari penyidikan polisi itu gimana Ibu? Laporan-laporan dari penyidikan polisi lalu kita dikembangkan lagi. Ya, kalau sudah ketemu kontraknya kita bisa diskusikan Mas, nama universitasnya kita bisa samarkan. Kan kita menganalisis keabsahannya. Kalau coba saya akan berusaha mencari kontraknya ininya dulu Bu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Bu Budi. Mas Sefir. Sama ya. Terima kasih banyak Ibu Budi, Bu Fat atas waktu yang diberikan. Saya akan segera menyelesaikan dari skripsi ini sih Bu. Terima kasih banyak. Nanti mungkin jika akan ada yang saya tanyakan, saya izin ngerepotin, mohon maaf. Iya, oke, sama-sama Mas.